Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu anak-anak. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat. Yuk kita lanjutkan materi kita. Masih pada bahasan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Bagian ketiga ya. Pertemuan ketiga, bentuk akar. Yuk kita lihat materinya. Apa hubungan bentuk akar dengan bilangan berpangkat? Nah, ini bentuk akar dibacanya akar N dari A pangkat M ya. Masih ingat di sini bentuk bilangan berpangkat? Nah, pangkatnya di sini bentuknya pecahan. A pangkat M per N. Kita lihat nanti hubungannya seperti apa. Di sini N sebagai indeks akar, angkanya berkisar dari 2 ke atas, atau N lebih besar sama dengan 2. Kemudian A pangkat M sebagai bilangan pokok berpangkat dari bentuk akar ya. A pangkat M anggota bilangan rasional. Hubungan bentuk akar dengan bilangan berpangkat. Ibu sini ada formulanya bilangan 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya. Oke, berarti di sini kalau kita ubah ke bentuk akar 2 dari 4 sama dengan 2. Sudah terlihat koneksinya? Atau masih samar-samar? Yuk kita lanjut ke contoh berikutnya. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti indeks akarnya berapa nak? 3 betul. Akar 3 dari 8 sama dengan 2. Kemudian 3 pangkat 4 sama dengan 81. Indeks akarnya berarti berapa nak? 4 ya. Akar 4 dari 81 sama dengan 3. Nah, akar 2 dari 4. Nah, kita mengubah basis 4 ke dalam basis yang lebih kecil, basis bilangan berpangkat. Berarti 2 pangkat 2. Jadi di sini akar 2 dari 2 pangkat 2. Nah, kita lihat hubungannya di sini antara pangkat yang di dalam dengan indeks akar. Ini menjadi pangkat 2 pangkat 2 per 2 atau 2 pangkat 1. Hasilnya 2. Ya. Tadi kita tahu bahwa akar 2 dari pangkat 4. Akar 2 dari 4 itu adalah 2. Kita lihat koneksi 2 dengan 2. Oh, berarti ini dibagi. Ya. 2 per 2 kan 1. Maka hasilnya 2. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa bentuk koneksi dari A pangkat M per N dengan bentuk akar. Jadi A pangkat M per N sama dengan akar N dari A pangkat M. Terlihat ya koneksinya ya. Nah, akar 3 dari 8. 8-nya ubah lagi ke basis berapa yang mungkin? 2 ya. Perkalian 2 sebanyak 3 kali. 2 pangkat 3. Akar 3 dari 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 per 3. Ya, atau 2 pangkat 1. Hasilnya 2. Akar 4 dari 81. 81 basis yang sederhana dari bilangan berpangkatnya berapa? Tidak mungkin perkalian 2 ya. Karena di sini ganjil. Kita berarti perkalian 3 sebanyak 4 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 berapa nak? 9 kali 3, 27 kali 3, 81. Jadi 81 itu perkalian 3 sebanyak 4 kali. Bisa ditulis dalam bentuk pangkat pecahannya berarti 3 pangkat 4 per 4. Atau 3 pangkat 1 di sini. Hasilnya adalah 3. Akar 3 dari 32. 32 diubah ke basis 2 ya. 2 diperkalikan sebanyak 5 kali, hasilnya 32. Maka ini bisa diubah ke dalam bentuk bilangan pecahan menjadi 2 pangkat 5 per 3. Jadi pangkat yang di dalam dibagi indeks akar. Nah, kita ingat perkalian basis yang sama, A pangkat M kali A pangkat N, sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi akar 3 dari 32 ini bisa kita lebih sederhanakan kembali. Kita lihat. Nah, berawal dari di sini, tadi sudah diubah ke bentuk pangkat pecahan, 2 pangkat 5 per 3. 5 per 3 itu kalau dibuat pecahan campuran berapa yo? 1, 2 per 3. 1, 2 per 3 itu berarti 1 ditambah 2 per 3. Oke, jadi pangkatnya bisa kita pecah 2 pangkat 1 ditambah 2 per 3. Tambah pangkat jumlah atau tambah awalnya dari perkalian basis yang sama ya. 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 2 per 3. Berapa 2 pangkat 1? 2. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk akar. Berarti indeksnya 3 ya. Akar 3 dari 4. 4 dari mana ini? Bilangan pokoknya adalah 2 pangkat 2 yaitu 4. Maka akar 3 dari 32 bisa disederhanakan dalam bentuk akarnya, yaitu 2 akar 3. 2 kali akar 3 dari 4. Ya.
Kalau perintahnya diminta pangkat pecahan diubah ke bentuk akar, nah ini koneksinya 2 pangkat 5 per 3 diubah menjadi bentuk akar menjadi 2 kali akar 3 dari 4. Oke, silakan kalian pelajari kembali ya dari awal dan catat ya. Kita lanjutkan dulu. Oke, ke konsep cara menyederhanakan bentuk akar dan operasi pada bentuk akar ya. Menyederhanakan bentuk akar. Sederhanakan akar 32. Ingat, akar yang tidak ditulis, akar pangkat 2. Ya, indeks akar yang tidak ditulis itu adalah akar pangkat 2. Mengubah angka dalam tanda akar menjadi faktor perkalian yang salah satunya bisa ditarik akar. Jadi ini salah satu triknya. Kedua, ingat bentuk koneksi antar pecahan dengan bentuk akar. Yang ketiga, ingat sifat perkalian bilangan berpangkat. Kita lihat cara 1, akar 32 ubah ke dalam perkalian. Faktor perkalian, 32 16 kali 2. Yang mana salah satu bisa ditarik akar. Berapa? 16. Berapa akar 16? 4 ya, 4 akar 2. Nah, selesai. Atau bisa juga dengan cara kedua. Akar 32 diubah ke basis 2, 2 pangkat 5. Ubah ke pangkat pecahan, jadi 2 pangkat 5 per 2. Ingat, indeks tidak ditulis 2. Berarti 2 pangkat 5 per 2. Kita ubah lagi menjadi perkalian basis yang sama. 5 per 2 berarti 2,5 ya. Kita pisahkan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat setengah. Berapa 2 pangkat 2? 4. Nah, yang ini 2 pangkat setengah. Berarti kita tulis dalam indeks akar 2 dari 2 pangkat 1. Atau pangkat 1 tidak ditulis, biasanya indeks akar 2 tidak ditulis. Jadi 4 akar 2. Paham ya nak ya? Oke, kita lanjut. Operasi penjumlahan dan pengurangan berpangkat. Syaratnya, bentuk akar harus sejenis, yakni jika indeks akar dan basis akarnya sama. Contoh akar jenis, akar 2, 3 akar 2, min 5 akar 2. Ya, di sini walaupun besarannya berbeda, ini 1, 3, min 5, tapi di sini indeks akarnya sama, yaitu 2. Kemudian yang di dalam tanda akar sama, yaitu jenis akar 2. Yang kedua, di sini indeks akarnya sama 3, kemudian yang dalam tanda akar 5. Jelas ini adalah contoh akar sejenis, ya. Walaupun di sini ada plus, ada minus, tidak masalah, yang penting indeks akar dan yang di dalam tanda akar sama. Baik, kita lanjutkan. Manakah yang dapat selesaikan? Ibu ada 2 soal di sini. Nah, akar 2 dikurangi 3 akar 2 ditambah 4 akar 2. Nah, ini jenis akarnya akar 2 ya, indeks akar 2, kemudian dalam tanda akar juga 2. Di sini 1 besarannya, di sini negatif 3, di sini 4. Kita kumpulkan karena ini jelas jenis bisa diselesaikan. 1 kurang 3 ditambah 4 kali jenisnya akar 2. Berapa 1 kurang 3? Negatif 2 tambah 4, 2 ya. Jadi hasilnya 2 akar 2. Ini bisa diselesaikan. Nah, kalau yang kedua, di sini indeks akarnya jelas tidak sama. Kemudian yang di dalam tanda akar, di sini ada akar 3, akar 2 tidak sama. Maka ini tidak dapat diselesaikan karena tidak sejenis ya. Contoh soal, akar 32 dikurangi akar 8 ditambah 5 akar 2. Nah, jangan langsung memvonis ini tidak bisa diselesaikan, walaupun di dalam tanda akar di sini berbeda. Ya, kita sederhanakan dulu. Kalau sudah sederhana ternyata terlihat berbeda, maka tidak bisa kita putuskan bisa atau tidak. Nah, caranya kita ubah ke dalam basis yang lebih kecil, yaitu basis berapa? 2 ya, nah ya. Di sini basisnya yang paling kecil adalah 2. Bisa tidak akar 32 ubah ke basis 2, 8 ke ubah basis 2? Kita coba ya. 32 16 kali 2. Kemudian 8 4 kali 2. Ini sudah basis 2. Oke, kita biarkan. 16 bisa tarik akar 4. 4 akar 2. 4 bisa tarik akar 2. Jadi negatif 2 akar 2. Tambah 5 akar 2. Oh, ternyata ini sejenis ya. Kita kumpulkan saja besarannya. 4 dikurangi 2 ditambah 5 kali akar 2. Hasilnya 4 kurang 2. 2 ditambah 5, 7. 7 akar 2. Mudah ya, Nak ya? Ya. Di sini berarti A akar C ditambah B akar C, maka tinggal dikumpulkan saja yang bulatnya. A ditambah B kali akar C jenisnya. Pengurangan juga sama.
A akar C dikurangi B akar C, kumpulkan saja dalam bulatnya A dikurangi B kali akar C. Atau seperti Ibu tadi gabungan, ada kurang, ada tambah, ya, digabungkan. Nah, tinggal mengumpulkan saja bilangan bulatnya seperti ini, kali jenis akar yang sama. Oke, bisa dipahami ya, Nak ya? Perkalian dan pembagian bentuk akar. Untuk A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0, berlaku sifat perkalian bentuk akar. Akar A kali akar B, maka tinggal disatukan dalam tanda akar yang sama, akar A kali B. Yang pembagian juga sama, akar A dibagi akar B dalam satu tanda akar yang sama, A per B, ya. Kita lihat contoh soalnya. Ibu gabungkan saja, di sini ada perkalian, ada pembagian, akar 20 kali akar 4 dibagi akar 5. Berapa 20 dibagi 4? Kita jawab ya. 80 ya, dibagi akar 5. Berarti dalam satu tanda akar 80 dibagi 5, 16. Berarti akar 16 adalah 4. Mudah ya, Nak ya? Nah, itu materi yang untuk hari ini. Cukup sekian. Jangan lupa latihan soalnya ini kalian kerjakan dan kalian catat tadi video yang kalian materi yang tadi kalian simak atau kita pelajari, kalian catat, kemudian kerjakan latihannya. Nah, hasil catatan dan hasil pengerjaan soalnya silakan kalian unggah atau upload di Google Classroom ya, nanti akan Ibu nilai. Demikian dan sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.